Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur telah kehadirat Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk mengikuti acara debat sesi 2 ini. Yang saya hormati Pak Rido sebagai pembina dalam acara kegiatan debat sesi acara revolusi. Nah, kali ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim sebagai MC, dan ada Kak Ahdan sebagai moderator, Kak Nurma Bija sebagai moderator, Kak Gloria sebagai tim keeper, dan Kak Faiz sebagai kameramen. Nah, kali ini kita sudah mencapai pertengahan dalam kegiatan acara kali ini, yaitu debat sesi acara revolusi yang kedua. Nah, kali ini kita akan mendengarkan tata tertib dan peraturan, dan saya berikan kepada moderator. Sekarang. Oke, terima kasih Kak Diki. Di sini kami sebagai tim moderator mengambil alih. Oke, sebelumnya di sini mungkin kita bisa nyapa penonton semua nih ya Kak. Oke, ada Pagi, ada Anya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, langsung aja nih Kak. Tadi udah perkenalan juga gitu ya. Kita langsung di sini sebagai tim moderator akan membacakan tata tertib debat, lalu ada aturan debat dan alur berjalannya debat. Baik. Untuk di sini saya akan membacakan tentang tata tertib debat. Yang pertama, tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama debat berlangsung. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi print, namun diperbolehkan membawa catatan pribadi saat debat berlangsung. Yang ketiga, aktif dalam berpartisipasi semua perannya. Yang keempat, setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan penonton atau panitia selama debat berlangsung, kecuali atas izin moderator debat. Yang kelima, setiap peserta dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, kamera selama debat berlangsung. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, atau menyinggung sara. Setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama debat berlangsung. Setiap peserta dan penonton dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu. Langsung aja kita mulai ke sesi debatnya nih Kak. Karena pasti penonton juga udah pada nungguin ya Kak. Dan kayaknya tim panelis juga udah pada ready juga untuk memberikan argumen-argumennya. Oke, untuk itu kami di sini juga memohon kepada penonton semua untuk menjaga acara ini tetap kondusif selama acara berlangsung dan juga selesai. Oke, kita bisa beri tepuk tangan yang gemuruh dulu. Oke, langsung aja kita mulai. Baik, untuk kelompok Weisman silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Darwin. Waktu dimulai dari saat kata pertama. Baik, kelompok Darwin, ada pertanyaan. Dalam buku The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin tidak mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, tapi manusia dan kera berasal dari nenek moyang yang sama. Bahkan seluruh individu yang ada di dunia ini berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu makhluk yang pertama, yaitu makhluk anggap aja kita anggap makhluk satu ya. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah dari makhluk yang satu ini berevolusi menghasilkan variasi-variasi, bahkan beraneka ragam. Padahal dalam teori Darwin mengenal evolusi itu dalam kata seleksi alam. Yang namanya seleksi adalah pengurangan variasi, bukannya penambahan variasi. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana teori Darwin bisa mengatakan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini berasal dari makhluk yang sama, padahal kan teorinya itu evolusinya itu akibat adanya seleksi alam, yang artinya pengurangan variasi. Itu saja, terima kasih. Baik, jadi Waktu habis. Baik, untuk kelompok Darwin silahkan untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok Weisman. Waktu dimulai 4 menit dimulai dari kata pertama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Weisman. Jadi Darwin ini mengatakan kalau makhluk hidup itu diciptakan
secara bervariasi. Nah, menurut saya makhluk hidup kenapa bisa bervariasi? Mungkin kita bisa flashback saat pembentukan bumi dahulu. Bumi saat itu dihujani oleh banyak bencana alam yang seperti kita tahu, sehingga membentuk banyak-banyak gas ringan, seperti contohnya ada nitrogen dan sebagainya macamnya. Nah, di situ juga ada fenomena alam seperti halilintar yang membuat lautan genetik. Jadi di situ ada, mungkin kita pelajari itu namanya primordial soup. Nah, di situ pada primordial soup itu dia menciptakan sebuah RNA yang bisa mentranslasi menghasilkan polepida dan fosfolipid, sehingga dia bisa membentuk mikroorganisme yang menjadi dari yang sederhana sampai yang kompleks, sehingga bisa menghasilkan sampai organisme yang heterotrof maupun autotrof, sehingga juga makhluk yang dihasilkan itu kemungkinan besar maka tidak akan sesuai dengan induknya. Walaupun dia tetap satu spesies, tapi dia pasti akan melahirkan yang namanya itu perbedaan dalam anakan yang dilahirkan, sehingga dari situlah asal muasal dari perbedaan variasi dari organisme-organisme. Karena kan evolusi juga memperlihatkan waktu yang lama ya. Jadi saking berjalannya waktu yang lama, dia akan menghasilkan anakan yang berbeda-beda gitu. Mirip mesin fotokopi misalnya. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan anak terus ada sedikit perbedaan, terus menghasilkan anak lagi, pasti akan makin jauh berbeda, juga dengan faktor geologis. Nah, faktor geologis juga memaksa mereka untuk menghasilkan keturunan yang sesuai dengan geologis tersebut. Maka sehingga muncul banyak variasi dan muncullah seleksi alam. Nah, sehingga yang bisa kita lihat sekarang itu adalah variasi yang bisa bertahan dengan alam yang ditinggali. Nah, maka dari itulah teori Darwin itu belum bisa disanggah secara penuh oleh tim Western. Sekian, terima kasih. Oke. Intinya aja atau sampai dari aku itu karena adanya variasi dalam satu spesies, jadi walaupun kita sama satu spesies, itu pasti ada variasi-variasi yang tertentu. Juga kan keturunan yang dihasilkan nggak tinggal dalam satu daerah yang sama, jadi dia pasti beradaptasi dengan lingkungan yang dia tempati. Oke, apakah dari kelompok Darwin cukup? Cukup. Baik. Mari jawaban dari kelompok Darwin ini cukup bagus banget dan cukup bervariatif juga. Tepuk tangan dulu dong kelompok Darwin. Oke, sebelumnya terima kasih pemaparannya dari kelompok Darwin. Di sini sebenarnya kan pertanyaan kita tuh awalnya tentang seleksi alam. Nah, seleksi alamnya itu yang disebutkan itu apanya gitu kan? Terus soalnya itu yang kalian sebutin itu cuma faktor genetiknya doang. Nah, dari faktor seleksi alamnya itu apa? Asik. Baik, terima kasih atas anggapannya dari kelompok Wisman. Oke, izin menjawab pertanyaan dari kelompok Wisman. Jadi pertanyaan pertama yang saya tangkap itu kan awalnya kenapa bisa bervariasi, lalu bagaimana seleksi alam bekerja, begitu kan? Nah, jadi yang pertama-tama tadi saya menjelaskan kenapa bisa bervariasi dan sudah terjawab ya. Nah, kan tadi saya sudah bilang itu terjadi karena perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme yang awalnya dari primordial soup tadi. Nah, sekarang saya membahas tentang bagaimana seleksi alam bekerja. Saya sudah jelaskan tadi, anak yang dihasilkan itu pasti akan berbeda dengan induk yang induk yang melahirkannya. Nah, anak yang tidak bisa beradaptasi pada seleksi alam, maka anak itulah yang mati dan tidak bisa meneruskan reproduksi. Jadi seleksi alam bekerja di situ. Jadi kalau misalnya anaknya masih bisa anakan yang berbeda dari induknya, namun bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka anak itulah yang bisa untuk bertahan hidup dan bisa menghasilkan organisme anakan. Jadi produk seleksi alam juga itu merupakan adaptasi organisme pada suatu evolusi terhadap lingkungannya. Dari saya cukup. Waktu dimulai selama 3 menit, dimulai dari kata pertama. Baik, terima
terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami tadi. Tapi di sini saya akan memberi sanggahan lagi. Menurut kami, teori yang Anda berikan itu Anda masih menjelaskan seleksi alam secara faktor genetik, dan menurut kami itu malah mendukung teori dari kami sendiri. Baiklah, untuk kelompok lama dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Weisman. Dan pertanyaannya bisa diulang sebanyak 2 kali. Bisa dimulai sekarang. Baik, terima kasih moderator. Untuk kelompok Weisman, kami ingin bertanya tentang teori plasma nutfah. Nah, ini kan melibatkan sel ovum dan sel sperma. Bagaimana Anda menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam teori tersebut? Oke, atas pertanyaan lamar, waktu dimulai sebanyak 3 menit, dimulai dari kata pertama, 4 menit. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lama. Di sini ditanya apakah mekanisme plasma nutfah dalam sel sperma dan sel ovum. Jadi sel sperma dan sel ovum itu termasuk dalam sel reproduksi, atau bisa dibilang di dalamnya itu terdapat plasma nutfah. Plasma nutfah ini bekerja memberikan suatu gambaran atau genetika yang digabungkan dari 2 individu menghasilkan individu yang sejenis. Jika tidak terjadi perubahan plasma nutfah atau perubahan faktor-faktor genetika yang di dalam sel reproduksi tersebut, tidak akan terjadi evolusi. Begitu juga sebaliknya. Makanya dari teori kami menjelaskan bahwa sel-sel tubuh atau sel somatik yang mengalami gangguan tidak akan diwariskan ke generasi selanjutnya, karena mereka itu tidak terhubung dalam plasma nutfah tersebut. Begitu saja, terima kasih. Baik. Nah, jadi kan tadi kalau dari kata tim Weisman itu katanya itu pasti nggak dapat materi genetik, benar nggak? Kalau dari kata yang tadi, kata dari Genda, teori Weisman itu nggak mendapatkan materi genetik dari yang rusak, benar? Nah, tapi kalau misalkan dari data-data yang udah kita dapat, yang dari berbagai sumber, itu menyatakan kalau teori Weisman bilang kalau anak pasti dapat materi genetik dari masing-masing ortu. Tapi itu mau dijelasin dari reproduksi aseksualnya. Jadi itu gimana? Baik. Tadi kan kelompok dari lawak ini kan bertanya yang dari omongan dari kita tadi, yang tentang sel-sel yang sudah rusak itu nggak bakal turun ke hasil dari reproduksi tersebut. Nah, jadi menurut kami, jadi sel-sel yang rusak di bagian tubuh atau sel somatik itu tidak akan berpengaruh pada sel dari plasma nutfah ini. Jadi yang akan berpengaruh pada plasma nutfah ini adalah cuma dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Pertanyaan kepada kelompok lamar, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, saya akan bertanya kepada tim Lamar. Teori Lamar kan menekankan bahwa makhluk hidup itu tuh akan meningkatkan ukuran dan juga fungsi yang akan lebih unggul ya dalam kehidupannya. Namun kita nih tahu kan kalau evolusi itu tuh nggak selalu meningkatkan ukuran tubuh, nggak selalu meningkatkan fungsi dari tubuhnya. Misal, banyak tumbuhan dan hewan purba memiliki ukuran besar, namun dia tuh malah berevolusi menjadi lebih kecil.
Contohnya nih, saya kasih pakis purba. Dulu dia itu berukuran raksasa, tapi sekarang malah jadi lebih kecil. Bagaimana tim Lamarck menjelaskan penyusutan yang terjadi? Bagaimana teori Lamarck bisa bekerja pada kejadian kasus seperti itu? Terima kasih. Baik, kelompok Lamarck apakah membutuhkan pengulangan untuk pertanyaan tersebut? Kita dirasa cukup? Boleh diulang lagi nggak? Oke. Langsung intinya. Oke. Jadi kan teori Lamarck bilang kalau dia itu mengusung dan menekankan bahwa makhluk hidup itu akan meningkatkan ukuran dan juga fungsinya agar lebih unggul dalam kehidupan. Nah, terus seperti yang kita tahu, kalau evolusi itu tuh nggak selalu meningkatkan ukuran kan. Contohnya ambil kita itu tadi pakis purba, dia dulu raksasa, tapi sekarang berevolusi menjadi kecil. Nah, sekarang bagaimana Lamarck menjelaskan tentang penyusutan terjadi sesuai dengan teori kalian, dan apakah teori kalian itu cocok dengan kasus seperti itu? Cukup? Baik, kelompok Lamarck diberikan waktu untuk berpikir selama 2 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Untuk kelompok Lamarck memberikan argumennya atas pertanyaan dari kelompok Darwin. Waktu diberikan sebanyak 4 menit, dimulai dari kata pertama. Baik, jadi berdasarkan teori Lamarck, use and abuse yang menyatakan orang akan terus berkembang karena semakin sering digunakan. Sebaliknya, kalau organ yang nggak digunakan bakal menyusut. Jadi itu termasuk masuk ke dalam teori Lamarck. Kan tadi bilang katanya apakah penyusutan itu termasuk teori Lamarck atau enggak kan? Itu termasuk. Nah, itu juga terjadi karena sistem adaptasi yang baik, yaitu sebagai akibat terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Terus bahwa perubahan besar pada lingkungan mengakibatkan timbulnya kebutuhan needs pada spesies yang hidup dalam lingkungan tersebut, atau berubah melahirkan kebiasaan baru. Jadi karena dia besar, terus banyak yang nggak digunakan, jadi mengalami penyusutan. Ya, karena itu teori use and disuse. Ini kelompok Lamarck apakah dari kelompok Lamarck? Izin menyanggah. Jadi kan teori Lamarck ini disatukan oleh teori use and disuse. Jadi Lamarck, saya ulangi lagi. Jadi Lamarck bilang, tim kalian bilang itu kalau ternyata si pakis itu dia itu istilahnya kayak kelebihan kebutuhan kan, makanya dia dikurangi. Jadi jadi kan secara nggak langsung tim Lamarck bilang kalau emang keadaan saat itu memang sangat memungkinkan dia untuk hidup. Sekarang saya ingin bertanya, dari mana buktinya kalau makin zaman ke zaman malah mempermudah pakis untuk hidup? Bukannya makin mempersulit ya kalau mereka makin ke sini. Justru bukannya pakis itu harus semakin berevolusi, harus semakin besar, bukan seperti itu. Kalau misal Lamarck menjawab pertanyaan seperti tadi, jadi Lamarck bilang seolah-olah keadaan lingkungan semakin membaik dong. Apa buktinya? Jadi kalau menurut tim Lamarck, kan pakis menyusut itu kan. Nah, itu karena kalau di zaman dulu hewan-hewannya juga masih gede, makhluk-makhluknya juga banyak yang masih besar, jadi pakisnya besar. Nah, kalau misalnya sekarang hewan-hewan udah nggak ada yang besar lagi, jadi pakisnya ikut menyusut. Jadi ancamannya juga kan makin kecil, jadi nggak masalah untuk pakis bertahan hidup dengan tubuh yang kecil. Jadi kami cukup. Menyanggah. Sabar. Baiklah, untuk kelompok Darwin apakah ada sanggahan? Menyanggah. Kan untuk pertanyaan, oke, terima kasih atas jawabannya. Tadi untuk jawabannya itu mungkin baru dari faktor eksternal dari makhluk lainnya. Kan yang saya pertanyakan ini adalah keadaan lingkungan yang mendukung, misalnya kadar oksigen, misalnya curah hujan yang mendukung untuk pertumbuhan si pakis. Kalau misalnya untuk hewan itu mungkin sedikit mendukung teori Lamarck. Tapi bagaimana dengan keadaan lingkungan? Apa buktinya? Lagi pula juga hewan yang besar-besar itu belum ada buktinya juga kalau hewan ada yang menyusut.
baik. Saya apakah ada bukti yang lebih konkret lagi untuk tentang keadaan lingkungan politik itu? Berarti dari lama tersebut belum bisa dikukuhkan gitu. Baik, apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Baik, menurut teori kami, Weismann itu kita nggak tahu pada zaman dahulu itu mungkin saja terjadi faktor lingkungan yang menyebabkan perubahan genetika. Misalnya perubahan genetika yang disebutkan itu pakis haji ya? Pakis saja. Pakis purba itu kan tumbuhannya kan besar tuh. Mungkin aja terjadi perubahan lingkungan itu menyebabkan perubahan faktor genetik tersebut yang menghasilkan pakis yang lebih kecil dari pakis purba yang pada zaman dahulu. Terima kasih. Kalau misalnya tadi ada perubahan musim ya tadi yang disebutkan Genta ya. Nah, emangnya kalau misalnya ada perubahan seperti apa sih yang sehingga menyebabkan genetika dari pakis hijau itu memilih untuk menyusut? Emang ada perubahan cuaca yang seperti apa? Karena menurut teori kami lebih masuk akal karena kami berpendapat sesuai dengan teori kami, pakis itu seharusnya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, mungkin karena ada suatu seleksi alam yang memungkinkan pakis yang lebih kecil itu yang bisa bertahan. Kayak tadi ada hewan dan sebagainya macamnya. Mungkin yang pakis yang lebih kecil juga bisa berlindung di balik tumbuhan-tumbuhan yang lebih besar. Jadi menurut saya teori Weismann itu kurang mampu untuk menganggap teorinya itu benar. Jadi untuk saat ini saya merasa teori Darwin yang cukup. Baik, apakah dari kelompok Weismann ada sanggahan atau argumen atau cukup? Dirasa cukup? Dari kami cukup. Baik, oke. Baik teman-teman, untuk acara sesi debat kita pada hari ini telah selesai. Oke, tadi udah kita dengerin argumen yang keren-keren banget nih, baik dari Darwin, Lamarck maupun Weismann sudah mempertahankan argumennya masing-masing. Untuk itu kita beri tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya karena sesi penutupan akan kita serahkan langsung kepada MC, kepada Kak Diki. Dipersilakan. Terima kasih. Nah, teman-teman, beri tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, tadi sudah berlangsung acara debat evolusi sesi 2. Dari setiap kelompok dari Weismann, Lamarck, dan Darwin sudah berargumen dan mempertahankan argumennya masing-masing. Nah, menurut teman-teman, argumen mana nih yang kuat? Kalian bisa nyiapin pertanyaan untuk minggu depan karena para penonton bisa bertanya pada debat evolusi sesi 3. Karena kita sudah di penghujung acara, saya berterima kasih kepada teman-teman penonton dan kepada Pak Rido selaku pembina di sini. Berterima kasih juga untuk sesi acara untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Nah, perkenalkan saya Muhammad Ibrahim mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.